Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Anak-anak sekalian yang semuanya Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini adalah pekan murojaah ya. Murojaah apa yang sudah kita sampaikan pada hari Senin dan hari Rabu ya. Pada hari Senin kita telah mempelajari adab apa? Adab berbicara. Ya, yang lainnya yang di rumah coba buka lagi catatannya. Ya, yang di rumah buka lagi catatannya. Apa saja adab berbicara? Ya, apa saja adab berbicara? Yang pertama apa? Coba dibaca. Nomor 1 IPA apa? Ya, menimbang dengan hati ya. Maksudnya ketika kita akan berbicara itu ditimbang-timbang dulu ya. Ditimbang-timbang dulu apakah perkataan, ucapan yang kita akan ucapkan nantinya itu membuat kebaikan atau malah membuat kerusakan. Apakah membuat menjadi kita bertengkar dengan orang lain atau malah hubungan kita menjadi baik, itu harus dipertimbangkan ya. Kemudian selanjutnya apa Abdul Latif? Berbicara sesuai dengan keadaan. Berbicara sesuai dengan keadaan. Tidak membicarakan hal yang sedih ketika bahagia, tidak membicarakan bahagia ketika orang lain sedih ya. Terus Tidak berburu-buru. tidak berburu-buru ya, ngomongnya pelan-pelan saja. Ngomongnya pelan-pelan saja agar orang yang kita ajak bicara itu bisa paham. Terus apalagi San? Tidak mengangkat suara. Ya, tidak mengangkat suara. Tenang saja, tidak usah teriak-teriak ya. Tidak teriak-teriak ketika berbicara ya. Kemudian apalagi? Tidak berisyarat dengan anggota badan. Tidak berisyarat dengan anggota badan ya. Tidak berisyarat. Misalkan manggil orang cuma gini doang. Harusnya apa? Misalkan Abdul Latif, baru kesini. Harus ada dengan suara. Abdul Latif, baru kita lambaikan tangannya ya. Jangan berbicara dengan tangan saja atau dengan anggota badan saja. Ketika disuruh sama orang tua, tolong berikan ini ke warung misalkan, kita nolaknya begini. Atau kita geleng-geleng kepala. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh menjawab atau berbicara dengan anggota badan, kecuali misalkan orang yang tidak bisa bicara. Nah, itu mah beda lagi ya. Orang yang tidak bisa berbicara mah beda lagi ya. Kemudian selanjutnya Ketika diajak bicara mendengarkan. Tidak pengaruh. Ketika diajak bicara harus menghadap langsung. Misalkan Abdul Latif, langsung mukanya ke sini dan mendengarkan apa yang dibicarakan ya. Mendengarkan apa yang diperintahkan ya. Tidak boleh orang tuanya misalkan ngajak ngobrol, ustadznya ngajak bicara, kitanya malah kemana gitu, pura-pura tidak dengar gitu kan, tidak boleh ya. Terus apa lagi? Memotong perkataan. Tidak boleh memotong perkataan orang lain. Biarkan orang lain menyampaikan dulu semua yang unek-uneknya, keluarin dulu apa yang mereka ingin omongkan. Dah, diam dulu, kita dengerin dulu.
Orang tua lagi bicara, diam dulu, jangan kita potong. Adik lagi bicara, diam dulu, jangan potong. Kakak lagi bicara, diam dulu. Ustaz lagi bicara, diam dulu, dengerin dulu, jangan dipotong. Jangan dipotong. Memangnya sayuran dipotong-potong. Nanti biasanya kalau dipotong pembicaraannya, yang ada adalah hilang konsentrasi. Terutama ustaz, guru yang mengajar. Ketika dipotong sama kita, nah maka hal-hal yang ingin disampaikan itu menjadi apa? Buyar. Lupa lagi. Apa ini? Ingin mau ngomong apa tadi ya? Lupa ya. Jangan sampai demikian. Kemudian apa lagi? Apabila ada yang lebih tua, maka dahulukan orang yang lebih tua. Apabila ada yang lebih tua, misalkan di antara kita, misalkan kita duduk dengan ustadz, dengan orang tua, kita yang harus banyak diam, kita yang harus banyak mendengar, bukan kita banyak yang celoteh. Terus kita bawel, jangan. Biarkan orang tua dulu yang ingin berbicara ya. Jangan kita yang banyak bawel. Apalagi misalkan lagi ngumpul dengan ustadz gitu kan, kita di sana hadir ya. Kita tidak boleh banyak berbicara, diam, dengarkan nasihat yang disampaikan. Jangan ngobrol dengan temannya, diam aja ya. Ini termasuk adab berbicara. Terus apa lagi? Pilih kata-kata yang baik. Ya, pilih kata-kata yang baik dan sopan. Dengan siapapun kita berbicaranya, maka pilih kata-kata yang baik dan sopan. Bicara dengan adik, sama. Nanti juga adiknya akan nurut, akan ngikut kepada kita. Oh, kakak juga bicaranya baik, kakak juga bicaranya sopan. Begitu juga kepada kakak kita, kepada orang tua, kepada ustadz. Pilih kata-kata yang baik. Apalagi? Berarti? Tidak bongkar rahasia. Tidak boleh bongkar rahasia orang. Tidak boleh bongkar rahasia orang. Terus apa lagi? Ketika bercerita teman. Ketika berbicara ya, kemudian temannya cerita. Kita udah tahu ceritanya, dengerin aja, nggak apa-apa. Jangan potong, kemudian apa? Kita kasih tahu. Ini apa namanya? Udah tahu ceritanya. Gak boleh, biarin aja. Kita pura-pura belum pernah dengar. Kenapa? Kalau kita potong dengan kata-kata udah tahu, nanti dia sakit hati. Nggak boleh, ya, nggak boleh. Nanti dia sakit hati. Nggak mau cerita lagi sama kamu. Kamu mah gitu. Setiap aku cerita pasti tahu semua. Pasti nggak nanti hatinya akan merasa nggak mau berteman lagi, ya. Karena sudah sakit hati. Itu mah basi. Kamu mau kemarin kita udah tahu, pada tahu ya. Jangan, biarin aja, kita dengerin aja ya. Terus apa lagi? Tidak keluar ludah. Tidak keluar ludah dalam berbicara. Tidak keluar sampai muncrat gitu kan ke temannya nanti itu. Wah, ada hujan buatan di sini. Apa ini? Wah, ternyata bukan hujan, tapi air liur ya. Ya, apa lagi? Tidak merendahkan lawan bicara. Ya, tidak merendahkan lawan bicara ya. Kita harus menghormati teman bicara kita ya. Terus apa lagi? Jangan saling Ya, tidak boleh saling mengejek ya. Walaupun dengan bahasa lembut nggak boleh. Ngejek, nyindir ya. Nyinyir nggak boleh, walaupun dengan bahasa yang lembut nggak boleh, tetap nggak boleh. Apalagi? Bahasa apa lagi? Pak Ipan non? Infit atau mut'al itu? Ayo atas. Langsung nggak otomatis kan antep ya. Terus apa lagi? saling Udah terakhir itu. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang kedua apa? Adab makan. Yang pertama apa? Berarti niatkan takwa kepada Allah. ketika makan niatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita
makannya mendapatkan pahala. Niatkan takwa kepada Allah. Niatkan agar ingin menjaga tubuh. Tubuh juga kan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga agar tetap kuat. Tidak boleh begitu saja. Sayang kalau makan cuma begitu aja makan, tidak dapat pahala. Terus apa lagi, Rizky? Makan sampai batas kenyang. Makan sampai batas kenyang. Ya. Ada yang mengatakan apa? Berhentilah makan sebelum kenyang. Dan makanlah sebelum lapar. Itu kaidah yang salah. Kaidah yang salah. Justru dikatakan bahwa Umar bin Khattab kalau memberikan makanan, itu apa? Mengenyangkan. Berarti apa? Boleh sampai kenyang boleh. Cuma kalau udah kenyang jangan ditambah lagi. Misalkan kalian makan 1 nampan habis sendiri. Ya, 1 boboko. Tahu boboko? 1 wadah nasi besar habis sendiri. Nggak boleh, sisain buat yang lain. Ya. Tidak boleh melampaui batas. Ya. Makan sekedarnya aja. Kalau bahasa Sunda mah tidak wow, segala dimakan, segala masuk, tidak. Ya. Makan itu kita hanya sekedarnya, tidak berlebihan. Terus apa lagi? Cuci tangan agar bersih. Cuci tangan dulu sebelum makan, cuci tangan dulu. Jangan tiba-tiba megang makanan. Wah, habis main, habis dari luar, habis apa? Nggak tahu megang apa. Makan makanan, nggak boleh. Cuci tangan dulu. Kalau bisa pakai sabun ya. Kalau nggak bisa ya udah biasa aja pakai air aja. Terus Baca bismillah. Baca bismillah. Perhatikan, baca bismillah. Bismillah. Tidak dilanjutkan bismillahirrahmanirrahim, tidak. Karena dalam hadisnya juga apa? Faliyat waris maullah. Maka hendaknya kalian mengucapkan bismillah, ya. Mengucapkan bismillah. Kemudian ada yang sebagian teman kita ya, ketika mempraktekkan ada dengan yang mengangkat tangan bismillah gitu ya, berdoa dulu. Ya, tidak mengangkat tangan. Ya. Baca doanya tidak mengangkat tangan, hanya diucapkan saja. Ya. Maka perhatikan, berdoa itu tidak harus semuanya mengangkat tangan. Coba kita mau masuk WC, apa berdoanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kemudian kita ngangkat tangan, kemudian kita masuk WC, gitu? Enggak. Ya. Kemudian misalkan keluar dari WC apa? Gufronaka. Kemudian kita gini ngangkat tangan, gufronaka. Enggak. Setiap doa tidak mengharuskan mengangkat tangan. Mau masuk masjid misalkan. Apa? Doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Masa gini dulu? Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Enggak. Ya. Tidak diangkat tangannya, biasa aja. Baca doa biasa aja, tidak mengangkat tangan. Begitu juga ketika makan, ya. Begitu juga ketika makan, ya. Ketika makan kita berdoanya tidak mengangkat tangan. Kemudian bertanya dulu, itu kalau kita bertamu disuguhin, ya nggak apa-apa, kita nanya dulu, ini apa, ya. Kalau misalkan daging-dagingan, kalau sayur-sayuran mah nggak apa-apa, ya. Ini sayur apa? Nggak usah sayur, maka sayur semuanya halal, ya. Kecuali kalau daging-dagingan, ini daging apa ini, gitu kan? Nanya dulu, ya. Nanya dulu. Takutnya malah daging bangke gitu kan, atau daging ular. Mau daging ular disuguhin, atau daging tikus. Maka kita nanya terlebih dahulu, ya. Boleh nanya dulu. Dan ini hukumnya sunnah ketika disuguhi oleh orang. Tapi kalau yang udah jelas-jelas mah
nggak apa-apa gitu ya, tidak bertanya juga ya. Ini daging ayam, kemudian kita tanya, ini udah digoreng, ini apa nih, daging apa nih? Udah tahu daging ayam yang digoreng gitu ya. Udah, yang sudah tahu mah jangan ditanya lagi. Terus apa lagi? Menggunakan tangan kanan. Menggunakan tangan kanan. Karena yang menggunakan tangan kiri adalah setan ya, nggak boleh. Apalagi Syauki? Makan yang lebih dekat. Makan yang lebih dekat, apalagi ketika kita sedang apa? Bersama orang lain. Makanya dalam satu wadah yang besar, makan yang lebih dekat. Tidak boleh ke kanan, ke kiri, ke sana, tangannya kemana-mana, nggak boleh. Tidak beradab ya. Kemudian, cuci tangan. Ya, cuci tangan. Setelah makan selesai, cuci tangan. Apalagi Abdul Latif? Makan dengan 3 jari. Makan dengan 3 jari. Makan dengan 3 jari. Begini. Kalau tidak bisa bagaimana? Ya udah, nggak apa-apa, pakai 5 jari. Nggak apa-apa. Kalau lebih baik 3 jari. Kalau bisa ya 3 jari, terserah. Kalau bisa. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, 5 jari juga. Terus apa lagi? Mengambil makan yang jatuh. Mengambil yang jatuh. Makanan ada yang jatuh, ambil. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Ini tempatnya bersih. Dikira-kira bersih. Atau nggak ada yang jijik lah. Ambil aja. Kemudian dimakan. Jangan dibuang, apalagi diinjak. Udah tanggung jatuh, diinjak. Nggak boleh ya. Biasanya kita itu kalau masih kecil itu apa? Ada istilah apa? Ambil, belum 5 menit gitu. Belum 5 menit gitu kan, langsung diambil lagi dan dimakan gitu. Terus apa lagi? Tidak menyender. Makannya tidak nyender ya. Makan tidak nyender. Tidak nyender ke tembok atau ke apa, nggak boleh. Apa lagi? Tidak buang ingus ketika makan. Tidak buang ingus ya. Tidak buang ingus ketika makan. Apalagi makannya bareng-bareng dengan orang. Tiba-tiba gitu kan. Dimakan, ditelan koknya. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kemudian kalau misalkan terpaksa, izin meninggalkan tempat tersebut. Dan buang ingusnya jangan keras-keras sehingga kedengeran sama yang makan. Ini lagi makan enak-enak gitu kan. Masa ada yang dengar buang ingus, jadinya nggak semangat lagi makannya ya. Apalagi misalkan yang di rumah posisi toiletnya dekat dengan dapur. Ya, posisi toiletnya dengan dapur. Ada yang lagi BAB, kitanya lagi makan. Dor gitu kan. Kedengeran dari toilet ya. Ya, maka seharusnya itu ya, tempat makan itu kenapa harus dekat dengan toilet gitu kan? Dapur itu kenapa harus dekat dengan toilet gitu kan? Kalau bisa ya, kalau nanti kalian ya bikin rumah, justru harus jauh toilet dengan dapur itu ya. Harus jauh. Masa ada yang masak, ada yang lagi makan, di WC terdengar dar gitu kan, suara bom kedengeran gitu ya. Nah, maka perhatikan juga ini ya. Nah, maka jangan biasakan yang membuat rumah itu ini WC berdekatan dengan dapur atau ruang makan ya. Bisa. WC itu harus jauh lah dari tempat makan itu ya. Biar nanti yang makannya juga selera. Ini lagi makan terdengar bom, jadi nggak ini gitu kan. Jadi tidak semangat lagi gitu kan makannya. Atau ketika itu kita lagi makan, ada adik pampasnya bau. Sama uminya mau dicawiin gitu kan. Mau dibersihin. Aduh lagi makan ya, makanya WC-nya harus jauh dari dapur itu ya.
terus buang sampahnya di situ, aduh gitu kan, padahal lagi makan jadi nggak selera itu kan ya. Terus apa lagi? Tidak mencela makanan. Tidak mencela makanan. Kalau suka ya makan, kalau tidak suka tinggalkan, jangan dicela, jangan dicela. Ah ini apa sih, nggak enak nih, biarin aja. Apa ini? Oh ini, oh ya saya tidak suka, udah gitu aja. Saya tidak suka, bukan apa ini, ah nggak enak. Tapi bilangnya apa? Saya tidak suka dengan makanan ini. Ya. Siapa lagi? Iva? Tidak menggunakan wadah emas atau perak. Tidak menggunakan wadah emas atau perak, nggak boleh. Oh ini ada orang yang kaya nih katanya, saya mah pakai emas aja piringnya. Emasnya di rumah udah banyak nih, berkilo-kilo. Kita buat piring gelas dari emas, nggak boleh ya, tidak boleh. Apalagi? Tidak berdiri ketika makan dan minum. Duduk ya, duduk. Apalagi berjalan, nggak boleh. Makan sambil jalan, sambil ngobrol, sambil ini makan, nggak boleh. Duduk dulu, habisin dulu makannya ya, baru jalan ya. Tidak boleh makan sambil berdiri, apalagi berjalan. Apalagi? Tidak berbicara saat mulutnya. Ya, tidak berbicara ketika mulutnya penuh. Mulut penuh jangan ngobrol gitu kan. Biarin dulu mulutnya kosong dulu. Jangan nanti ketika itu kebesekan. Kalau kata orang Sunda, kebesekan itu apa? Keselak gitu kan. Langsung keluar dan di depannya ada temennya gitu ya. Nanti disembur gitu ya. Sembur, nggak boleh. Makanya perhatikan mulut kita ketika mau bicara ya. Jangan ketika mulut penuh kita bicara dan suaranya juga nggak akan jelas ya. Suaranya juga nggak akan jelas. Di mulut habisin dulu, ketika itu baru mau ngomong silahkan ya. Apalagi? Membaca alhamdulillah ketika sudah makan. Membaca alhamdulillah setelah makan. Apalagi kemarin doanya selain itu kita baca Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Terus apa lagi? Udah selesai? Nah, itu yang terakhir baca doanya dibaca saja. Tidak diangkat tangan begini, mengangkat tangan begini. Tidak, itu ya baca doa itu ya. Perhatikan tidak semua doa mengangkat tangan. Dan doa makan sebelum makan dan setelah makan doanya tidak mengangkat tangan ya. Bisa dipahami? Ya mudah-mudahan ini bisa diamalkan ya ketika kita berbicara. Tadi sudah kita murojaah, pilih kata-kata yang baik. Kemudian ketika makan, perhatikan adab makan yang baik ya. Berdoa dulu di awal, kemudian di akhir juga membaca doa tanpa mengangkat tangan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan harus berusaha untuk mengamalkannya. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kehidupan kita. Baik, sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tidak ada tugas. Ya, tidak ada tugas. Ya, Assalamualaikum.